ini minggu ke-11, mungkin suasana batin sudah pada mau libur kali ya. Jadi pokok bahasan kita hari ini adalah penyajian data kualitatif ya. Penyajian data kualitatif. Nah, itu seperti apa style penulisannya dan juga masalah etika itu yang yang diminta untuk kita diskusikan di dalam pokok bahasan ini. Karena itu saya mulai dengan saudara membaca 2 artikel tadi itu. Tidak harus sampai selesai tentunya, tetapi saya ingin supaya saudara mendapatkan kesan gitu ya, seperti apa bedanya antara style atau gaya penulisan kalau yang kuantitatif dibandingkan dengan kualitatif. Nah, sekarang sekitar 5-10 menit ini saya ingin mendengarkan kesan-kesan Anda. Kira-kira apa bedanya, apa yang khas yang kualitatif dibanding dengan kuantitatif? Silahkan. Ada yang mau mulai menjawab atau masih? Dari penyajian datanya, Pak, kalau yang kualitatif itu mungkin perbedaannya ada kutipan langsung dan penjabarannya lebih ke dalam peristiwanya. Kalau seumpama yang kuantitatif, ada penyajian tabel, ada dari pengujian beberapa variabel yang sudah ada di kerangka pemikiran dan lain sebagainya. Gitu, Pak, yang saya tangkap. Oke. Jadi cara penyajian datanya tentu saja ya, karena datanya juga berbeda. Jadi cara penyajiannya ada perbedaan ya. Tadi ada kutipan-kutipan kalau kualitatif begitu kan. Itu tadi dikatakan oleh Mbak Nisa. Oh ya, selamat ya Mbak Nisa. Ini PKM-nya diterima di Danai ya, Nisa ya? Iya Pak, makasih. Ya, selamat ya. Pararem. Ya, bagus, bagus. Semoga dapat emas nanti. Amin, makasih Pak. Oke, siapa lagi yang mau memberikan kesannya, apa bedanya antara tulisan yang berbasiskan kualitatif dengan yang kuantitatif? Siapa lagi? Wah, sepi. Ada volunteer atau saya yang tunjuk? Saya, Pak. Oke, silahkan. Ya. Mungkin tidak jauh beda dari Anissa tadi ya, Pak. Kalau di sini dia ada, kalau di yang pertama bacaan yang gerakan sosial nelayan itu dia ada pemaparan terkait peta-peta gitu. Jadi dia menunjukkan ada dokumentasi gitu bahwa itu daerahnya, bahwa itu lokasinya di situ. Kemudian digambarkan secara deskriptif lengkap dengan kutipan-kutipan dari para informan. Terus di situ juga dilakukan focus group discussion dan pengamatan sehingga bisa dijelaskan dan diceritakan gitu bahwa keadaannya seperti itu. Sedangkan yang jurnal selanjutnya itu dia lebih banyak pemikirannya lebih terstruktur gitu karena ada yang mengikat, ada indikator-indikator kayak kerangka pemikiran, terus dia ada frekuensi seperti itu Pak. Jadi dia bisa menggambarkan berapa persen sih ini gitu. Jadi dia sudah lebih terstruktur di terkait sudah jelas gitu berapa nominalnya, mungkin seperti itu Pak. Ya, menarik itu ya. Jadi sudah jelas variabelnya. Jadi pembahasannya nggak jauh dari variabel itu gitu ya, Mbak Nurul ya. Jadi strukturnya sudah sesuai dengan variabel yang dibahas gitu ya. Ada lagi mungkin 1 atau 2 yang mau menyampaikan kesannya apa? Yang laki-laki nih boleh nih, belum ada ngomong. Coba Mas Maulana, gimana?
Belum ada suaranya ya? Iya, Pak. Ya, coba. Oke, silakan. Iya, ada. Sebentar. Sementara Mas Maulana masih belum ini, mungkin Mas Riaz Sarifki ada komen? Ya, baik Bapak. Mungkin tidak jauh dari teman-teman saya sebelumnya. Ya. Dari sumber datanya sendiri, di bacaan yang disumbar ini lebih banyak wawancara dari nelayan, dari aktivis organisasi maupun warga setempat. Sedangkan di bacaan yang di Kepulauan Seribu lebih menyajikan data-data yang berasal dari laporan monitoring evaluasi ekosistem laut di dalam Dinas Kelautan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Mungkin itu Bapak. Oke. Terakhir satu lagi, siapa yang mau memberikan komentar? Ada? Halo Pak, sorry. Tadi Ya. dipanggil orang tua. Oke. Ya, gimana? Mungkin dari selayang pandang tadi, baca hasil pembahasan dan juga kesimpulan, tadi benar seperti yang kata teman-teman, soal data juga berbeda banget ya. Terus mungkin selain itu, dari yang gerakan sosial nelayan di Sumatera Barat itu dia lebih kayak menjelaskan fenomenanya, tentang fenomena gerakan sosialnya, sedangkan jikalau yang jurnal partisipasi masyarakat di Kepulauan Seribu dia lebih membahas seperti kayak implikasinya, kebijakannya, terus tingkat partisipasi masyarakatnya sudah sejauh apa gitu-gitu. Jadi kayak yang satunya deskriptif, yang satunya cenderung menilai ukuran, kalau saya bacanya dan menangkapnya seperti itu. Oke, ya jadi terima kasih ya. Saya rasa sedikit banyak Anda sudah bisa ada sense, ada perbedaan memang ya, gaya penulisan yang kualitatif dengan yang kuantitatif. Kalau saya bilang sih, oke, saya akan share screen. Yang selanjutnya, ya, jadi kita membahas style penulisan dan kemudian isu etika ya. Nah, tadi itu lebih soal style. Nah, memang saya mulai di sini dengan merefresh ingatan Anda ya tentang data-data kualitatif ya. Karena ini berkaitan lalu bagaimana cara menyampaikan, menuliskan penulisan kualitatif tersebut. Kita ingat bahwa data kualitatif itu banyak sekali, itu kan berupa kata-kata atau kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan, bisa dari responden, bisa dari informan, tapi juga kalau misalnya yang konten analisis itu bisa dari isi koran, isi dokumen, apapun itu ya, tapi intinya itu banyak sekali berupa kata-kata atau kalimat-kalimat pernyataan. Kemudian tentu ada juga angka-angka itu ya, bukan berarti tidak ada angka-angka di dalam penelitian dan tulisan kualitatif ya. Dan juga ada audio visual, misalnya foto, benda-benda, itu adalah data-data dan dari situ nanti lalu dideskripsikan. Nah, seperti apa style tulisannya untuk kualitatif ini memang berkaitan juga dengan data-data ini.
ya kan, berkaitan juga dengan data-data dalam kualitatif itu. Dan berikutnya, kalau saya renungkan gitu ya, memang kualitatif itu lebih banyak berupa narasi. Ini yang dikatakan oleh Creswell, ini saya kutip, ini kualitatif riset naratif itu dia menyajikan gitu ya, menyajikan informasi in text or image. Jadi tulisan atau narasi dari kualitatif itu memang banyak utamanya berupa teks atau image. Nanti saya tunjukkan ada salah satu dari tesis mahasiswa bimbingan kami yang juga banyak menunjukkan image ini ya, selain teks. Kalau teks itu kan deskriptif ya, tulisan gitu kan. Ya, jadi memang itu banyak cara-cara untuk menyampaikan data kualitatif, dan itulah bentuk jadinya tulisan kualitatif. Nah, selanjutnya kata Creswell, masih saya di sini mengutip Creswell ya. Penyajian narasi itu bisa berupa tadi kutipan, bisa ada yang kutipannya hanya singkat saja, mungkin ada statement yang singkat, tapi ada yang panjang. Seperti kalau Anda baca tulisan kami tadi yang di gerakan sosial itu, ada beberapa kutipan yang cukup panjang yang kami sampaikan di situ untuk mendapatkan nuansa seperti apa itu ya. Jadi kita mendapatkan lebih lengkap seperti apa pandangan, pendapat dari responden maupun informan kita. Jadi itu banyak memang berisi kutipan-kutipan ya. Bisa singkat maupun yang relatif panjang tadi. Lalu penyajian juga ada dalam bentuk tabel atau grafik ya. Jadi bisa juga itu data kuali itu ya bisa disajikan dalam bentuk matrik, kemudian grafik, bagan, juga banyak itu. Nanti saya tunjukkan yang tadi yang saya katakan yang tesis dari mahasiswa bimbingan kami. Kalau yang ditulisan kami di Sumatera Barat itu memang tidak ada kami tampilkan grafik atau matriks gitu ya, tapi itu umum sekali sebetulnya. Nah juga itu istilahnya intertwining ya, saling keterjalinan gitu ya antara kutipan dengan interpretasi. Jadi kadang-kadang kita lihat dalam tulisan kualitatif itu dengan mengemukakan satu pandangan gitu, lalu penulis kemudian memperkuatnya dengan kutipan gitu ya, atau sebaliknya diawali kutipan sebentar lalu dia ulas gitu untuk memperkuat argumennya. Jadi ini sering memang bentuknya itu disajikan dalam bentuk istilahnya Creswell itu intertwining ya, jadi saling terjalin gitu, menyatu terjalin antara kutipan dengan interpretasi si penulis. Nah itu juga bentuk penyajian dari kualitatif itu. Nah, saya ini kalau ini pendapat saya pribadi nih, tentu juga berdasarkan pengalaman dan bacaan-bacaan juga ya selama ini. Nah, itu kalau style tulisan riset kualitatif itu utamanya deskripsi fenomena sosial secara lebih rinci. Nah, Anda tadi mungkin mendapat kesan ya kalau yang kualitatif itu kan menjelaskannya rinci gitu ya, si ini seperti apa katanya, kapan terjadinya, misalnya urutan kejadiannya seperti apa gitu kan. Itu di kualitatif seperti itu, biasanya lebih terinci ya, menjelaskan fenomena. Sedangkan kalau dibandingkan dengan yang kuantitatif, biasanya lebih utamanya adalah menjelaskan hasil uji statistik. Jadi kalau misalnya menguji apakah ada korelasi atau tidak, nah biasanya ya itu yang diulas. Mengapa ini ada korelasi, paling-paling begitu ya pembahasannya. Lalu ditambah dengan mungkin literatur. Jadi tidak rinci menjelaskan seperti apa gitu ya. Nuansanya itu lebih kaya sebetulnya kalau menurut saya ya, deskripsinya lebih rinci, detail gitu ya. Dan itu di poin saya terakhir itu menampilkan fenomena sosial lebih hidup ya.
Tidak seperti mekanistik menjelaskan oh ini ada hubungan, ini tidak ada hubungan seperti itu. Kalau kuanti kan memang tugasnya begitu ya, menjelaskan misalnya tingkat partisipasi. Oh ternyata sekian persen tingkat partisipasinya masih rendah, sekian persen tinggi. Mungkin ada penjelasan sedikit ini disebabkan ini gitu ya. Tapi kalau kualitatif menjelaskan fenomena partisipasi, nanti akan dijelaskan, oh ya dia terlibat di sini, seperti ini kegiatannya, dan seterusnya. Jadi lebih hidup, digambarkan gitu ya. Fenomena itu didescribe secara lebih hidup gitu ya. Nah itu juga menjadi karakteristik dari style penulisan untuk kualitatif. Kemudian bersifat tentu karena dia lebih rinci dan detail, maka ini yang dikatakan oleh Clifford Geertz itu disebut dengan thick description. Jadi deskripsinya itu cenderung tebal. Jadi kalau nanti Anda bisa melihat misalnya coba aja itu kalau Anda lihat misalnya disertasi orang-orang dari antropologi misalnya, mereka pergi meneliti satu suku tertentu misalnya gitu ya. Wah itu ada satu tulisan seorang mahasiswa antropologi itu tentang satu suku di Kalimantan itu sampai 600-an halaman. Jadi betul-betul rinci sekali. Segala sesuatu tentang suku tersebut diuraikan, segala aspek gitu ya, sampai 600-an lebih halaman itu ya. Jadi itu thick description, tapi coba Anda bandingkan dengan misalnya orang-orang ekonomi, kemudian orang statistik. Nah itu biasanya disertasinya bahkan dulu ada dosen kami itu disertasinya hanya berapa halaman ya, nggak sampai 30 halaman. Tapi karena beliau itu mengulas tentang formula ya, rumus-rumus begitu ya. Jadi singkat sekali karena bermain dengan angka-angka, menguji angka, rumus gitu ya. Sementara kalau yang kualitatif tidak bisa begitu, karena ini ingin menggambarkan seutuh selengkap mungkin fenomena yang dibahas itu. Lalu argumentasi juga dibangun secara naratif ya. Jadi argumentasi itu misalnya oh ini orang kayak tadi gerakan sosial itu ya, mengapa mereka itu melakukan perlawanan. Nah, mereka merasa tidak adil, dilarang menggunakan alat tertentu, kemudian mereka ditangkap, bahkan ada juga yang kalau bahasa umumnya itu mungkin dipalak begitu ya. Jadi argumentatif atau argumentasinya itu dibangun secara naratif dari informasi-informasi itu dan disajikan, pernyataan-pernyataan mereka itu disajikan. Jadi argumentasinya tidak dibangun berdasarkan uji statistik gitu ya, tidak berdasarkan uji statistik, tetapi yaitu dibangun dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh responden ataupun informan gitu ya. Jadi lebih naratif argumentasinya itu, bukan uji statistik seperti itu. Nah itu beberapa hal yang terasa cukup kental gitu ya. Kalau di dalam draft buku yang kami tulis tentang kualitatif itu atau MPS ya, draft sedang kami ini, saya kebetulan diminta untuk bersama teman juga untuk menulis yang bagian kualitatif. Saya mengatakan kalau kuantitatif itu kadang saya merasanya dia lebih, istilahnya saya tulis di situ lebih garing gitu ya, karena dia hanya teknikal, membahas oh ya tingkat partisipasinya segini, rendah, sedang, tinggi gitu ya, faktor yang mempengaruhinya ini. Menurut uji statistik ini signifikan berarti ini begitu ya. Saya merasa itu kayak lebih mekanistik dan kurang menampilkan istilahnya dinamikanya seperti itu ya. Istilah saya itu garing gitu ya, kurang hidup, kurang kayak itu. Memang gayanya untuk kuantitatif memang begitu karena dia memang bermainnya di angka-angka uji statistik. Nah, itu bedanya dengan yang kalau kualitatif ya. Kualitatif ya tadi lebih menggambarkan secara hidup, secara lebih konkret begitu. Oke, sampai di situ ada yang mau memberikan, oh ya ini saya sampaikan ini yang hubungannya seperti saya katakan tadi, argumentasi itu dibangun secara naratif gitu ya, tidak dengan uji statistik. Nah ini saya kutip apa yang dikatakan oleh Charmas ini.
dikatakan bahwa you will gain further insight and create more ideas about your data while you are writing. Nah, ini kalau di dalam kualitatif begitu ya. Jadi kita itu mendapatkan insight pengertian-pengertian yang lebih dalam dan meng-create more ideas about your data itu sembari kita menulis ya. Jadi sembari kita menulis itulah kita mendapatkan wah ini ya, oh begini, oh begitu gitu ya. Karena ini memang menulis kualitatif itu tadi dia tidak hanya sekedar melihat hubungan technical hubungan antara dua variabel begitu ya, yang hanya lalu dinyatakan dengan angka. Apakah berkorelasi atau berpengaruh nyata atau seperti itu ya. Sehingga ya itu dikatakan oleh Charmas ini kita itu akan mendapatkan pemahaman yang lebih jauh gitu ya, dan menciptakan ide-ide yang beragam ide juga sambil sambil kita sedang menulis itu. Karena ingat ya bahwa dalam kualitatif analisis dan pengumpulan data itu sebetulnya terus-menerus berjalan bersamaan. Lalu dikatakan selanjutnya, you'll see clearer connection between categories and draw implication from them. Memang kita juga di kualitatif juga melihat ya koneksinya. Seperti tadi misalnya di gerakan sosial itu koneksinya apa sih yang menyebabkan terjadinya mendorong nelayan itu melakukan protes. Nah, jadi sebetulnya secara kalau bahasa kuantinya sebetulnya kan kegiatan mereka demo gerakan sosial itu merupakan variabel X-nya. Lalu apa sih yang menyebabkan itu? Nah, lalu dijelaskan. Oh, itu karena mereka merasa kecewa, mereka merasa dipersulit dan seterusnya, dan sudah berulang-ulang diurus juga nggak ada way out gitu ya, sehingga lalu mereka melakukan demo seperti itu. Nah, sebetulnya itu juga kan menghubungkan ya between connection between categories. Jadi ada kategori semacam Y-nya, ada X-nya, tapi tidak seperti di kuanti yang menguji lalu dikatakan ini korelasinya sekian gitu. Tapi ini lebih tadi yang saya katakan itu naratif argumentasinya. Nah, thus writing and rewriting become crucial phases of the analytic process. Jadi proses analitik kita dalam kualitatif itu justru terjadi ketika kita menulis dan menulis ulang lagi. Ketika ada data-data baru, kita ulang tulis lagi gitu ya. Nah, writing demands more reporting. Jadi dalam kualitatif kita menulis itu bukan hanya sekedar menyampaikan laporan saja seperti kayak reporter begitu ya, tapi itu ada unsur analitik yang kita masuk. Makanya tadi ada istilahnya tadi intertwining gitu ya, between kutipan dengan interpretasi pemaknaan kita. Nah, through writing and rewriting drafts, you can bring out implicit arguments, provide their context, make links with extant literatures. Nah, ini penting juga dikaitkan lalu dengan literatur ya ketika kita membahas itu, lalu critically examine your categories, present your analysis and provide data that support your analytic argument. Each successive draft grows more theoretical and comprehensive. Jadi dengan kita menulis dan menulis ulang lagi, memperkaya dengan data, dihubungkan dengan literatur gitu, maka tulisan kita itu lalu semakin solid gitu, terbangun analisisnya, lalu data yang mensupportnya dan seterusnya, dan dikatakan setiap tahap ini maka draft kita itu dia semakin semakin kokoh, semakin mantap secara teoretis maupun juga secara komprehensif isu itu dibahas seperti itu. Nah, itu dalam proses penulisan dan ini tentu saja berkaitan dengan jenis datanya dan bagaimana tulisan itu dikemukakan begitu ya. Jadi sekali lagi ini cukup berbeda dengan dibandingkan kalau yang kuantitatif, karena kalau kuantitatif sudah boleh dibilang udah jelas gitu ya, variabel apa dengan apa yang dihubungkan dan itulah yang kita bahas gitu. Tidak perlu berulang-ulang lagi gitu ininya. Oke.
Nah, ini yang tadi saya katakan salah satunya kan salah satu ciri dari kualitatif itu yang istilahnya thick description. Thick description versus thin description. Kalau thin itu yang tadi ya, yang tipis ya. Kalau thick itu kan tebal ya. Kalau tipis itu ya hanya secara singkat saja membahasnya. Nah, Clifford Geertz sebetulnya dia merujuk kepada Gilbert Ryle. Ini yang Geertz ini, Clifford Geertz ini terkenal sekali. Dia mempopulerkan istilah thick description versus thin description ini. Sebetulnya ternyata konsep itu sebenarnya pernah dikemukakan oleh si Riley ini, tetapi menjadi setiap kali kalau membahas tentang thick description, thin description itu pasti diasosiasikan dengan tokoh antropologi Amerika yang sangat terkenal itu ya, namanya Clifford Geertz, dan dia ahli Indonesia itu kan, yang menulis Involusi Pertanian, kemudian The Religion of Java itu ya, dia menulis agama di Jawa, lalu kemudian juga ada tentang state di Bali ya, negara di Bali itu, dan itu yang terkenal tulisan dari Clifford Geertz itu, Agricultural Involution, kemudian Religion of Java, kemudian state di Bali gitu ya. Nah, jadi dia menggunakan istilah thick description ini, yaitu deskripsi yang tebal. Nah, itu biasanya kalau kualitatif cenderung begitu. Saya kira Anda bisa merasakan tadi ya, nuansa itu dari dua artikel tadi ya. Ada perbedaan antara yang di gerakan sosial itu lebih deskripsi fenomenanya itu lebih menyeluruh gitu ya, lebih lengkap gitu. Sementara kalau yang kuanti itu ya memang tadi dia ya seperti yang dikatakan siapa tadi itu ya, dia lebih mengikuti struktur variabel itu. Ya, kita menguji antara variabel Y dengan X itu ya, itu yang akan dibahas gitu ya. Nah, ini tadi ya thick description. Nah, dikatakan ini saya untuk memudahkan, jadi memang saya mengutip ini supaya Anda nanti sekalian juga bisa baca aslinya gitu ya. Ini maksudnya he di sini ini merujuk pada si Geertz tadi ya. Geertz itu use the distinction proposed by Gilbert Ryle between thin and thick description of a fact. This difference may be clarified with Ryle's own example describing the winking of two boys in the presence of a third. Nah, ini bagaimana bedanya antara thin dan thick description itu. Di sini si Riley ini menjelaskan misalnya soal kedipan mata ini. Nah, kalau yang thin description itu, winking is described thinly if it is reduced to noting a rapid movement of the eyelids. Jadi kalau secara kita deskripsikan secara tipis ya, singkat, apa sih kedipan mata? Ya, kedipan mata adalah pergerakan kelopak mata yang cepat. Itu kan itu adalah yang namanya kedipan, gitu kan. Nah, tapi conversely sebaliknya, kalau yang thick description of this specific winking, ini mungkin saja di sini may amount to stating, jadi mungkin saja dia akan menjelaskan bahwa yang mengedipkan mata itu sebetulnya hanya pura-pura melakukan itu karena ada orang ketiga gitu ya di situ. Jadi seolah-olah antara dia dengan temannya itu ada secret agreement gitu. Nah, ini kan sudah satu interpretasi ya, sudah satu thick description itu katanya di situ ya. Ini saya kutip dari Wolf ini yang menjelaskan ini. Jadi kalau yang thick description itu sudah ada interpretasi, oh ya mungkin ini sebetulnya yang namanya orang berkedip mata itu karena dia memberikan isyarat kepada temannya gitu kan ya. Ada satu secret antara mereka dan sengaja membuat mungkin orang ketiga itu merasa, waduh ini ada apa ya gitu kan. Nah, jadi itu sudah merupakan satu narasi sebetulnya di situ, tidak secara
mekanistik, hanya menjelaskan oh ya yang namanya kedipan itu ya pergerakan kelopak mata secara cepat. Nah itu thin kalau yang seperti itu. Ringkas tipis ya, penjelasan yang tipis gitu. Nah sembari yang thin itu sudah memberikan nuansa-nuansa di situ ada apa sebetulnya gitu ya dalam kedipan mata itu. Kan bisa juga kedipan mata menunjukkan apa, janji apakah gitu ya, menyatakan sesuatu isi hati juga bisa gitu kan, mungkin saja hal itu. Jadi nah itu sudah menjadi deskripsi yang lebih bernuansa ya, apa yang ada di belakang sesuatu fenomena itu gitu. Nah itu kualitatif ya. Itu soal thin and thick tadi ya. Nah penting juga di sini dikatakan oleh Worps ini, tentu merujuk juga ke Gibbs ya. The thickness of a description is apparently not confined to its wealth of detail or its credibility. Jadi sebetulnya soal deskripsi yang ketebalan deskripsi itu sebetulnya bukan hanya dibatasi pada masalah wealth of detail. Nah tadi kan saya katakan di depan bahwa kualitatif cenderung itu detail gitu ya. Sebetulnya bukan juga hanya terbatas pada kekayaan detail ya, atau credibility-nya karena dia menjelaskan secara detail itu, tapi it should relate to the conceptual system of what is being investigated. Jadi dalam kurung emic analysis. Jadi ini sebetulnya juga lebih menggambarkan bagaimana itu menjelaskan pemahaman pihak yang diteliti itu. Nah, itu yang namanya emic analysis ya. Jadi pemahaman terhadap fenomena itu berdasarkan berdasarkan pemahaman si responden atau masyarakat itu sendiri. Itu yang namanya emic ya kan. Kalau etik itu kan yang pemahaman kita, kita langsung menjelaskan ini begini gitu ya. Kalau seperti kuanti kan tentu itu bukan emic ya. Kalau kuanti itu ya kita yang membuat ini ada hubungan antara ini dan ini berkorelasi positif atau korelasi negatif, korelasinya kuat atau lemah, udah gitu ya. Itu bahasa kita, itu bahasa etik, istilahnya itu kalau di dalam pemahaman dari kita. Sorry ini kok gambar saya jadi rusak ya. Nah itu nantilah saya perbaiki. Etik dan emic itu ya perbedaannya. Jadi kalau yang deskripsi kualitatif itu lebih memampukan untuk mengemukakan yang emic ya, pendapat dari si nuansa pendapat, pemahaman, makna-makna yang dikemukakan oleh orang yang kita teliti itu. Thick description are in the first place our reconstruction of what the participant construct at the time. Jadi deskripsi kita yang tebal itu sebetulnya kita merekonstruksi apa yang dikonstruksi oleh, misalnya soal ini ya, misalnya kita ingin mengerti tentang pemahaman responden kita atau masyarakat tentang kemiskinan. Nah, maka ketika kita membuat deskripsi yang tebal itu, thick description itu, sebetulnya kita sedang merekonstruksi konstruk yang mereka itu buat gitu ya, konstruksi yang dilakukan oleh si partisipan bahwa kemiskinan itu adalah begini gitu ya. Misalnya bisa jadi kemiskinan buat mereka itu bukan misalnya soal tidak ada harta, tidak ada rumah yang besar dan seterusnya, tapi bisa jadi itu soal misalnya menyangkut masalah spiritual gitu ya. Nah itu kita uraikan, kita jelaskan bagaimana pemaknaan itu. Nah itu yang dikatakan di sini, kita merekonstruksi konstruk yang mereka sendiri buat. Nah, producing them is therefore like the task of an arts critic who has to comment on a performance or interpret a painting. Jadi sama seperti orang memberikan komentar pemaknaan apa itu tentang penampilan artis gitu ya, kemudian juga atau mengomentari sebuah lukisan gitu. Jadi ini lebih ya tadi
lebih menampilkan nuansa-nuansa pemaknaan-pemaknaan dari si orang yang kita teliti itu. Makanya lalu emik, ya jangan lupa itu. Saya kira mungkin Anda sudah pernah dengar juga kali ya sebelumnya antara emik dan etik gitu ya. Kalau emik itu adalah pemahaman si pihak masyarakat itu sendiri, sementara kalau etik itu pemahaman kita orang luar sebagai peneliti. Oke, sampai di situ ada yang mau memberikan komentar atau apa? Ada yang memberikan komentar atau pertanyaan? Bapak? Ya? Ya, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Nurul. Kalau dalam kualitatif ini untuk mencari menemukan atau menentukan kutipan mana yang baik gitu Pak untuk dimasukkan ke dalam makalah kita itu seperti apa ya Pak? Dan kemudian kalau kami sendiri yang untuk makalah kami karena kelompok kami itu berbeda wilayahnya Pak. Jadi jawaban respondennya juga berbeda. Nah, kita kebetulan ngambil topik resiliensi komunitas, tapi kawasannya berbeda. Yang satu di Jakarta, satu di Bengkulu, yang satunya lagi di Bangka, Pak. Nah, itu kan jawabannya berbeda-beda. Itu bagaimana ya, Pak, untuk menentukan kutipan yang mana, responden mana yang bisa masuk? Itu lagi untuk PKM ya, Pak Nurul? Bukan, Pak. Untuk penugasan MPK ini, Pak. Oh, oke. Ya. Oke. Nah, jadi gini, kalau soal kutipan itu ya, sebetulnya tidak ada yang tidak ada standar mana yang baik, mana yang tidak. Karena sebetulnya itulah kekayaannya kualitatif. Justru sebetulnya pernyataan-pernyataan dari semua informan, responden itu punya nilai yang sama. Kalau misalnya ada perbedaan pandangan, justru kita sebagai peneliti yang akan menjelaskannya. Mengapa itu berbeda? Apa perbedaannya? Nah, disitulah kemampuannya kualitatif. Mungkin karena ada konteksnya, apalagi kayak tadi kan konteksnya yang satu di Jakarta yang pasti sangat berbeda itu konteks sosial budaya dan ekologinya gitu ya dibanding dengan dua tempat yang lain tadi, sehingga sebetulnya tidak perlu dipertentangkan sama sekali antara pernyataan yang satu dengan yang lain. Itu bisa kita dialogkan. Misalnya kalau ada perbedaan gitu ya, kita justru bisa menjelaskan, oh ternyata orang itu memaknai ini secara berbeda. Nah, lalu disitulah nanti kekayaannya dijelaskan. Kalau bisa kenapa? Kalau yang ini memahaminya demikian, gitu. Yang satu lagi berbeda seperti itu. Jadi memang di situ ini uniknya ya. Dan kelebihannya sebetulnya di kualitatif ya. Nah, kalau kuantitatif memang tidak memberikan. Kalau kuanti kan kalau misalnya terlalu banyak perbedaan itu ya paling nanti nggak signifikan jadinya karena ternyata tidak. Misalnya gini ya, misalnya kita katakanlah ingin melihat bagaimana kaitan antara tingkat partisipasi misalnya dengan katakanlah tingkat atau gini supaya gampangnya itu ya. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana perbedaan, apakah ada perbedaan antara tingkat hasil tangkapan nelayan itu dihubungkan dengan tingkat pendidikan misalnya gitu kan. Nah, kalau kuanti kan ya sudah lihat aja masing-masing tingkat pendidikannya seperti apa, lalu nanti dikorelasikan dengan hasil tangkapannya gitu. Nah, kalau kuanti ya sudah, kalau nanti misalnya terlalu bervariasi berarti itu mungkin enggak ada korelasi gitu kan. Tetapi sebaliknya kalau yang kualitatif bisa saja memang kita melihat oh ternyata ini berbeda-beda gitu ya, pandangan mereka ini sangat berbeda terhadap produksi itu, atau sebaliknya, maksud saya gini, tingkat produksinya nggak terlalu jauh berbeda gitu ya, walaupun ada perbedaan tingkat pendidikan misalnya gitu ya.
Nah, itu bisa kita jelaskan dengan baik. Oh, ini karena ternyata dalam proses melaut itu ternyata yang diperlukan adalah misalnya knowledge-nya tentang kondisi laut, dan itu sangat lebih ditentukan oleh pengalaman. Misalnya kayak gitu ininya. Jadi lebih kita menjelaskan aja gitu, kalaupun ada perbedaan-perbedaan ininya, kayak pandangan, pendapat itu. Saya ingin tahu ada contohnya nggak, Mbak Nurul? Sudah ketemu nggak ada sesuatu yang berbeda supaya saya bisa lebih konkret menjelaskannya? Perbedaannya itu di Jakarta, Pak. Kalau di Jakarta kan kita kaitkan dengan pandemi COVID. Nah, itu lebih terdampak dibandingkan di daerah Bangka maupun Bengkulu, Pak. Jadi nanti bingung gitu buat masukin ke makalahnya itu kutipan ketiganya atau salah satunya begitu, Pak. Ya, sebaiknya ketiganya justru dijelaskan. Oh, ternyata kalau di Jakarta, ini saya bayangkan aja gitu ya, saya nggak tahu datanya. Ternyata di Jakarta misalnya informan atau responden lebih merasakan dampak dari COVID itu misalnya gitu ya, dan seterusnya. Sementara di Bengkulu mereka merasa tidak ada masalah, itu COVID itu tidak ini. Nah, itu tidak apa-apa, itu dikemukakan saja hasil seperti itu. Nah, cuman lalu perlu dicari alasannya kenapa. Nah, misalnya bisa saja karena memang COVID itu yang lebih banyak korban dan sebagainya memang orang kota gitu ya. Sementara orang yang di desa itu jumlah korbannya pun juga masih rendah, dan seterusnya seperti itu mereka, sehingga mereka lebih ini. Atau jangan-jangan juga ada juga kepercayaan misalnya gitu, masyarakat masih percaya bahwa COVID itu sebenarnya barangkali bahkan ada yang bilang sebenarnya nggak ada gitu kan. Jadi itu lebih nuansa dijelaskan. Tidak ada yang salah dan yang benar, semuanya benar. Justru harusnya dikemukakan semua pendapat yang di Jakarta seperti apa, yang di itu di dua lokasi yang lain tadi juga dikemukakan. Itu akan memperkaya pemahaman kita bagaimana masyarakat mempersepsikan tentang, atau persepsi masyarakat tentang COVID gitu, yang sangat beragam. Mungkin karena lokasi ekologinya, tingkat korban yang atau juga ada kaitan dengan interaksi dengan media massa dan seterusnya. Jadi itu justru yang diulas, disampaikan kalau dengan kualitatif seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Gak ada ya? Saya lanjutkan kalau begitu. Ini sudah tadi ya. Nah, sebetulnya deskripsi itu yang tadi trick description itu ternyata menurut Van Manen ini ya, dikutip oleh Matt 2004 ini, ada 3 jenis kita mendeskripsikan, menyampaikan fenomena yang kita teliti itu, cara kita untuk menulis atau menyampaikan kepada pembaca. Ada yang dia sebut sebagai realistic presentation. Yang kedua itu adalah confessional description. Kemudian yang ketiga itu adalah impressionistic description. Itu menurut Van Manen, yang saya ambil dari Matt ini yang juga mengulas itu. Walaupun saya baca juga yang aslinya ya Van Manen, tapi lebih ringkas ini dari si Matt 2004 ini, sehingga saya ambil dari dia. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Kalau realistic presentation dijelaskan oleh Van Manen itu adalah realistic presentation itu adalah faktual, written in the third person. Jadi mereka para nelayan begitu kan, third person, and dominated by documentary style, the language of facts. Jadi data, fakta itulah yang dikemukakan seperti apa. Oh, nelayan bangun pagi, lalu mereka sarapan, kemudian mereka menyiapkan segala sesuatunya dan kemudian berangkat. Sekitar pukul 5 pagi mereka berangkat bersama-sama. Seperti itu ya. The language of facts ya. Jadi menjelaskan saja, deskripsi seperti itu. The level of experience is played down
Jadi pengalaman kita sebagai penelitinya itu tidak dimasukkan lah gitu ya. Play down itu artinya diabaikan, seperti itu perasaan pengalaman si peneliti itu sendiri. What is typical is foregrounded in the description, creating an objective reality. Jadi itu tulisan kita itu seperti menyampaikan objektif realitas. Ya, realitas yang objektif, beginilah mereka. Nah, saya kira ini yang Anda baca tadi, yang tulisan kami tentang gerakan sosial di Sumatera Barat, itu lebih di sini nih, realistic presentation, karena kami menggambarkan secara ya sebenarnya nggak detail-detail amat juga karena kan terbatas ini. Tapi kami menyampaikan secara objektif kira-kira itulah yang terjadi di sana. Mereka seperti apa, mengapa mereka melakukan demonstrasi, apa alasannya, lalu proses demonstrasinya, siapa yang berperan, tokoh apa, bagaimana gitu ya. Nah, itu lebih menggambarkan objektif realitinya. The researcher as author plays no role here. Jadi kami sebagai penulis itu tidak ada terlibat dalam proses-proses perlawanan atau demonstrasi tersebut. He or she function as an impartial observer. Jadi kita bertindak sebagai pengamat saja gitu ya, yang netral dalam hal itu. Nah, even self-interpretation of what is observed avoided. Sebetulnya kalau ini sih mungkin terlalu keras juga lah dikatakan bahwa self-interpretation. Tapi mungkin maksudnya ini pada tahap deskripsinya itu interpretasi pribadi kita sebenarnya tidak terlalu tidak boleh terlalu banyak masuk begitu ya, kecuali pada tahap analisis saya kira maksudnya mungkin di situ. Nah, what is produced is a single and ambiguous description of the part of the researcher. Jadi apa yang disampaikan, dipresentasikan dalam tulisan itu betul-betul merupakan satu gambaran yang dalam tanda kutip ya, yang objektif, beginilah keadaannya. Jadi kalau seperti yang tadi sekali lagi, kalau tulisan kami tentang demonstrasi itu, sehingga kami artinya menggambarkan inilah peristiwa demonstrasi itu mulai dari awal, siapa yang menjadi tokoh menggerakkannya, pemicunya apa, dan segala macam, dan pandangan mereka terhadap itu. Nah, itu dipresentasikan seobjektif mungkin. Yang kami sampaikan itu adalah apa yang responden dan informan katakan, bukan interpretasi yang kami lakukan gitu. Nah, kecuali dalam pembahasan nanti lalu baru dianalisis masuk di situ. Nah, kalau saya ini yang dari MAT ya, yang saya kutip dari penjelasan ringkas dari MAT 2004. Nah, tapi berikut saya kutip juga langsung dari Van Manen ya. Dia bilang das realist tales, dia menggunakan istilah tales itu adalah ya kalau kita tadi ya deskripsinya lah kira-kira gitu ya, cerita kita itu. Nah, does the realist tales swallow up the field worker, artinya kitanya sendiri tidak ditampilkan, and by convention the text focus almost solely on the sayings, doings, and supposed thinking of the people studied. Jadi apa yang kami kemukakan, apa yang kita kemukakan itu adalah apa yang dikatakan atau yang dilakukan ataupun pemikiran-pemikiran dari orang yang kita studi itu, yang kita lakukan analisis itu, bukan pandangan kita. Kita tidak memasukkan seperti pemaknaan kita sendiri gitu. Itu dikatakan ya. Nah, materials are organized according to topics and problems relevant to the field workers' conceptual and disciplinary interest. Jadi kalau misalnya kita mungkin saja kita topiknya ini tentang relasi gender, misalnya, relasi gendernya begini. Kemudian ada juga soal kepemimpinan atau soal proses konfliknya seperti apa, aktivisnya siapa, dan seterusnya. Ya, jadi memang kita benar-benar mengemukakan apa yang responden atau masyarakat itu katakan atau mereka lakukan, dan juga pemikiran mereka itu yang kita kemukakan gitu ya. Walaupun saya tetap mengatakan bahwa tentu saja nanti pada bagian analisisnya tentu kita tetap akan mengulas hal itu, tapi datanya sendiri kita kemukakan seperti itu gitu. Nah, itu yang disebut oleh Van Manen itu sebagai realistic presentation. Kita mempresentasikan
itu melalui tulisan kita itu secara realistik, artinya begitulah kondisinya gitu ya, secara objektif. Tapi ada juga jenis yang kedua tadi itu yang confessional description. Kalau confessional description itu katanya itu adalah has to do with a very personal style. The investigator is narrating from the field with practical fieldwork experience concerning access, experiences, feelings, and beyond that, how he or she was changed by the field. This is written in the first person. Jadi saya gitu ya. Personal assumption and prejudices are admitted, and a possible version that of the investigator is produced. Lalu saya kutip langsung juga dari Van Manennya. The distinguishing characteristic of confessional tales are their highly personalized style and their self-absorbed mandates. Jadi dia terabsorb ke dalam apa yang dia teliti, sehingga dikatakan prejudisnya diakui bahwa oh ini saya apa yang saya kemukakan ini tentu ada biasnya saya sendiri gitu. Jadi apa yang dia sampaikan itu sudah ada interpretasinya dia, sudah ada ya, makanya di sini dibilang ada assumption, prejudice, itu sudah di-admit ya, diakui di dalam menyampaikan, mengulas apa yang diteliti itu, experience-nya, feeling-nya seperti apa gitu ya. Jadi sudah ada nuansa dari pihak si penelitinya, ada juga, nanti saya tunjukkan contohnya ya. Itu yang kedua, namanya confessional description. Nah lalu yang terakhir, yang ketiga ini adalah impressionistic description. Impressionistic description is also highly personal. Jadi ini sama dengan yang dua tadi, confession. Tapi here the researcher attempts to transport the audience into the world of what was investigated and to tell a gripping and extraordinary story from the field. What the investigator records as valuable in his or her activity is highlighted. The focus on reliving the story, not on the interpretation or analysis. Only a very small part of the research issue is presented. Nah, impressionist tales present the doing of field work rather than simply the doer ya. Jadi bukan doernya itu kan yang masyarakatnya itu, or the done atau apa yang sudah mereka lakukan. They construct in dramatic form this period the author regard as especially notable and hence probable. Nah, jadi ini lebih menyampaikan tetap itu ya, tapi nuansa apa ya? Yang mereka anggap penting, nah itu yang lalu diangkat gitu ya, tidak melaporkan seutuhnya apa yang terjadi, tapi diangkat highlight tadi itu yang dianggap penting-penting menurut mereka untuk disampaikan dalam tulisan. Jadi ini memang agak mirip ya, tetapi ada perbedaan katanya di sini, di mana kalau di sini lebih terpilih sesuatu yang di-highlight, yang dianggap penting gitu ya. Lalu juga menyampaikan cerita tersebut, not an interpretation and analysis. Jadi interpretasi dan analisis tidak diutamakan gitu ya, tapi hanya bagian kecil. Nah, saya ingin tunjukkan dari buku yang sangat terkenal, ditulis oleh Taniali. Saya tunjukkan bukunya ya. Bukunya itu adalah ini. Ini buku Taniali tahun 2014 kalau nggak salah ya. Judulnya Land's End. Jadi kalau ada terjemahan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan itu kebun terakhir, tapi ini sebenarnya membahas ini tentang di Sulawesi ya. Tanah itu sudah dipakai untuk kakao gitu sehingga tersisa sedikit lagi. Makanya ini sisa-sisa lahan yang tersedia. Land's End itu berakhirlah sudah ada itu. Ini membahas tentang capitalist relation on an indigenous frontier, dan ini diterbitkan oleh penerbitnya adalah University of Duke University ya, Duke University. Ya ini Duke University Press itu yang menerbitkannya 2014. Jadi ini satu buku yang akademis yang sangat luar biasa, dan ini Taniali ini kan terkenal sekali
seorang antropolog yang sangat terkenal sekarang ini di University of Toronto di Kanada. Nah, ini saya ambil sedikit dari pernyataan dari Taniali tersebut. Ini contohnya. Di dalam buku itu, di bagian pengantar, ada ditulis seperti ini. Kasar was the last person I stopped. Nah, ini Taniali menggunakan I stopped to visit. Ya. Kasar, ini nama orang di Sulawesi itu yang dikunjungi. Kasar was the last person I stopped to visit as I hike down. Jadi ini kembali lagi ketika saya hike down from the Sulawesi Highlands in jadi ketika sudah turun dari sana ya pada tahun 2006. He was in terrible shape. Ya, jadi menggambarkan ya seperti coba Anda lihat ya bagaimana dia menggambarkan seorang Kasar ini ya, namanya Kasar. Lalu sampai kepada shape-nya pun disampaikan. He was in terrible shape. His bamboo house was rickety and in danger of collapse. Gambaran tentang rumahnya. The condition of his son, aged about 12, was even more alarming. Jadi anaknya yang anak laki-laki berumur 12 bahkan lebih terrible lagi gitu ya. Terribly thin, nah ini kurus gitu, and visibly exhausted. The boy was moving a heavy sack of kapuk. Jadi dia mengangkat itu ya karung kapuk itu. The tree crop his father has planted on the hot, dry land he previously used for tobacco. Jadi itu kapuk itu diambil dari lahan yang tadinya ditanami dengan tobacco itu apa tuh? Ada tembakau ya, tembakau. I tried to plant cacao, Kasar said, but this land is not good for cacao, and it is the only land I have. Kapok grows okay, but the price is too low. Nah, dan seterusnya. Kalau Anda mau tertarik membaca, silakan. Jadi ini kombinasi bagaimana ini ada personalnya, pandangan si Taniali tentang si Kasar dan anaknya, kemudian ada kutipan singkat di sini ya. Saya mencoba untuk menanam kakao, tapi tanahnya nggak cocok. Saya tanam kapok gitu kan, tapi harganya terlalu rendah. Nah itu bagaimana hidupnya ya digambarkan oleh si Taniali tentang seperti apa kondisi petani tersebut di sana. Ya. Nah ini kemudian saya lanjutkan sedikit. Following the standard procedure for rural research in Indonesia, I visited. Nah kembali lagi si Taniali sebagai antropolog mengatakan saya mengunjungi each of the desa headmen in their homes or offices on the coast and south and sought their permission before hiking up to visit the neighborhood located in the desa interior. Jadi diceritakan prosesnya seperti apa. Lalu kemudian initially they were reluctant to grant access. Awalnya mereka segan memberikan akses kepada saya. Kira itu ya kata Taniali. Their standard reply was that the forests were dense. Jadi standar jawaban mereka, oh hutannya masih lebat gitu ya. And the highland population was sparse. Populasi penduduknya masih jarang gitu ya. Kemudian semi-clothed residing in trees or under rocks gitu ya, and prone to use poison blow dan seterusnya. Several headmen attempt to dissuade me. Jadi mereka beberapa kepala desa tersebut sebetulnya tidak menyarankan dia untuk ke sana gitu. They may actually have believed their characterization of the highlands since some of them had never hike into their own desa interior. Jadi mungkin saja karakter yang mereka gambarkan tentang kondisi di pegunungan itu mungkin mereka taunya begitu karena mereka nggak pernah naik ke sana. Nah itu kan sudah masuk interpretasi, pemaknaan si Taniali mengapa mereka itu mengatakan si kepala-kepala desa itu memberikan respon seperti itu. Nah itulah contohnya bagaimana saya kira ini sudah masuk ke jenis yang mungkin ada antara konvensional ini description itu saya kira ya lebih cocok ke situ antara konvensional dan impressionistik itu ya kira-kira seperti itu. Tapi bukan yang totally hanya yang realistik.
Walaupun dikatakan memang dalam buku Van Manen itu ya bahwa biasanya ada juga tetap deskripsinya gitu ya. Walaupun itu impressionistik dan confession tadi itu. Nah, jadi itu adalah cara-cara dalam menyampaikan tulisan gitu ya. Nah, aduh waktunya ini sudah hampir habis ya. Tinggal berapa nih? 10, 19 menit lebih sedikit. Tapi anyway, saya buka dulu sedikit kalau ada yang mau nanya, karena yang berikut ini adalah hanya soal, bukan hanya sih, isunya tentang etika, dan itu nanti Anda bisa baca sendiri kalau tidak sempat saya ulas. Ada yang mau memberikan komentar sampai di situ tentang style penulisan tadi itu? Tidak ada? Oh ya, kalau begitu saya sharing sedikit. Ada satu tulisan dari bimbingan saya yang S2 yang tadi saya janjikan. Nah, ini yang nulis ini si bimbingan saya Widya ya. Dia membahas tentang dinamika struktur sosial nelayan. Nah, salah satunya adalah menggambarkan bab 6 perkembangan teknologi penangkapan ikan pada komunitas nelayan. Ini kualitatif, bukan kuantitatif. Maka dijelaskan di situ seperti apa perkembangan teknologinya, lalu dibuat seperti ini. Ini di dalam tesis ini ya. Ini gambar 10 perkembangan teknologi perikanan tangkap di Juwana. Jadi pada tahun kapan, ini jenis alat tangkap seperti apa, mulai kapal, dan seterusnya, sampai yang sekarang ada teknologi menggunakan freezer, dan teknologi digital juga sebetulnya. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Itu yang tadi saya katakan cara presentasinya bisa dibikin menarik gitu ya di dalam kualitatif. Lalu nah ini juga menjelaskan seperti apa sih perahu tanpa mesin itu, seperti ini gitu, terus dijelasin ini ya. Nah, dengan gambar seperti ini lebih memang jadi nuansanya hidup gitu ya, dijelaskan seperti apa jumlah nelayannya 2-3 orang. Jenis alat penangkapnya apa gitu ya, lama melautnya berapa, sistem bagi hasilnya berapa, jenis perahunya kayak apa gitu, disampaikan dalam satu gambar seperti itu. Begitu juga untuk alat yang lainnya. Lalu ada kutipan di sini sekian, kapan terjadinya perkembangan itu gitu, sama ini untuk pancing, ini untuk pursein gitu ya. Kemudian ini untuk kapal cantrang yang rame-rame itu semuanya dijelasin. Lalu ini untuk nelayan cumi gitu ya, jelaskan juga dengan gambar. Ini kapal cakalang diuraikan seperti itu, dan kapal pengangkut juga muncul di sana. Lalu ada banyak kutipan-kutipan di sini yang disampaikan. Ini banyak sekali kutipan-kutipan di situ. Nah, ini cara-caranya ini juga ya dengan gambar menunjukkan teknologi yang mereka pakai. Kemudian, nah ini tentang perkembangan teknologi, lalu, nah ini juga ini semacam diagram gitu menjelaskan seperti apa struktur sosial nelayan di Juwana, dijelaskan seperti itu, ada kutipan banyak seperti itu. Lalu kembali lagi untuk menggambarkan struktur ya, lapisan sosial dan lapisan atas, menengah, bawah digambarkan, dijelaskan gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu contohnya bagaimana tadi menampilkan tapi ini kembali lagi kalau skripsi atau tesis pasti lebih yang realistik tadi ya. Tidak mungkin kita menggunakan yang impresionistik dan confession itu kalau di dalam yang skripsi atau tesis atau disertasi gitu ya. Oke, ada yang mau tanya, komen sedikit? 1, 2. Nggak ada? Sepi banget ya? Sudah cukup jelas, Bapak. Terima kasih. Oke. Baguslah kalau gitu. Terima kasih. Soalnya kirain ini kok seperti sunyi senyap begitu ya. Nggak ada suara. Jangan-jangan udah pada mulai lapar semua ini. Belum kan? Masih baru 9:30.
Oke, I'll be very quick ya untuk yang apa namanya yang soal isu etika dalam penulisan. Nah, jadi memang dalam penulisan ini memang ada etika ya. Kita sebenarnya bukan hanya kuali, tapi utama kuali memang sangat rentan ya terhadap hal-hal yang menyangkut soal etik gitu ya. Problems regarding research ethic and integrity began to dominate agenda. Jadi mulai abad ke-21 ini dikatakan oleh Bose ini persoalan etika itu menjadi semakin ini menjadi perhatian ya, karena terjadinya berbagai pelanggaran ya di dalam penelitian, khususnya yang kayak psikologi gitu ya, banyak melakukan perlakuan-perlakuan terhadap responden dan itu kadang-kadang menipu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya ambil, silakan nanti Anda baca, ini di belakang ini saya udah tulis juga rujukannya, bukunya Bose ini 2020 ada halaman 3940. Dalam box 32 itu dijelaskan shared values in scientific research. Jadi nilai-nilai yang dianut ya dalam komunitas penelitian saintifik. Harus ada accountability ya. Itu harus kita bertanggung jawab gitu ya. Harus relate and responsible with your research ya. Dari idenya sampai kepada publikasi itu kita harus bertanggung jawab. Kemudian kalau menyangkut hewan itu harus ada animal care ya. Tidak boleh sembarangan menyiksa animal. Kemudian harus hati-hati, carefulness. Try to avoid careless errors and negligence ya, careless kita gitu ya. Keep good record of your research activities, research design and correspondence with agencies or journal. Jadi itu disimpan didokumentasi dengan baik. Terus maintain and improve your own professional competence and expertise ya. Jadi itu perlu sekali kita menjaga kompetensi kita sebagai peneliti dan keahlian kita, expertise melalui lifelong education and learning. Jadi itu penting, seorang peneliti harus terus belajar sepanjang umur gitu ya. Untuk meningkatkan atau paling tidak menjaga kompetensi. Nah, ini sangat penting sekali, confidentiality. Do not disclose the personal information of research subject or their identities. Protect sensitive information. Jadi ini kita harus merahasiakan ya, tidak boleh kita mendisclose atau membuka ke publik informasi-informasi tentang responden kita apabila hal itu tidak disetujui utamanya. Kalau Anda mau menyampaikan itu harus ada persetujuan. Kemudian honesty, jadi harus kejujuran itu sangat-sangat penting. Convey information truthfully, jadi sampaikan informasi itu dengan kebenaran gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita seperti itu ya. Honest commitment, hormati, jaga komitmen gitu ya. Jangan, nah ini dia, do not fabricate, falsify, or misrepresent data. Do not deceive colleagues, research sponsor, or the public. Jadi jangan kita membuat ya, memfabricate, mengarang-arang data, membuat hal yang salah gitu dan menyampaikan data sehingga orang itu tertipu gitu ya. Itu misrepresent data. Jangan kita menipu sesama teman peneliti, sponsor maupun publik gitu ya. Karena itu terjadi, kalau Anda baca nanti di dalam buku ini dijelaskan. Itu seorang ilmuwan terkenal sekali, sempat hebat sekali, tapi ternyata belakangan ketahuan dia itu menipu sebenarnya, sehingga hancurlah ini reputasinya. Nah, human subject protection. When conducting research on human subject, minimize harm and risk ya, and maximize benefit. Jadi yang bisa merusak itu sangat-sangat harus dikurangi, tetapi maksimumkan keuntungannya. Respect human dignity, privacy and autonomy. Take special precaution with vulnerable population. Strive to distribute the benefits and burdens of the research fairly. Jadi perlu sekali diperhatikan itu ya, soal dignity, harga diri orang, privasi mereka, otonomi mereka, sehingga kita tidak bisa memaksa responden itu untuk misalnya berpartisipasi dalam penelitian kita. Memang di kita hal ini sebetulnya masih relatif lebih ini ya,
lebih kurang begitu ketat ya dibanding di Barat. Memang ini bukunya kan buku di Barat ya. Jadi ini sangat kuat kalau di sana, tapi di kita masih sering sekali tidak terlalu ketat. Kemudian soal legality gitu ya, kita harus mengikuti aturan main. Lalu non-discrimination, avoid discrimination to anyone, apakah itu basisnya seks, ras, etnis atau yang lain. Jangan ada misalnya kita datanya kita bikin seolah-olah untuk jenis kelamin tertentu kita bikin datanya begini, kita pabrikasi gitu ya, seolah-olah itu dipengaruhi oleh jenis kelamin misalnya. Objectivity, nah ini penting sekali. Strive to impartial and avoid bias and self-deception. Jadi penting sekali objektivitas ini. Walaupun tentu nanti kalau sudah analisis, tentu analisisnya itu sudah bisa masuk. Gitu. Tapi walaupun ada dimensi subjektif seperti yang tadi saya bacakan yang Taniali tadi, tapi tetap itu menggambarkan kondisi responden itu yang objektif. Walaupun itu feeling kita yang mengatakan, kan subjektif saya mengatakan, oh dia kurus gitu. Tapi ada sebetulnya itu memang kondisi anak itu kurus seperti itu ya. Jadi maksudnya jangan kita bilang dia kurus kering, padahal sebenarnya dia gemuk gitu. Itu maksudnya di sini objektif yang kita katakan. Lalu openness, share your data, result, ideas, tools, and resources gitu ya. Be open to criticism and new ideas. Jadi kita harus memang terbuka untuk kritik, untuk masukan dan hal-hal yang baru gitu ya. Kemudian saya loncat saja. Responsible publication, publish in order to advance research scholarship. Jadi kita perlu mempublikasi hasil kita itu. Makanya kalau skripsi kan juga termasuk cara kita untuk mempublikasinya supaya itu, makanya terus ada ujian dan seterusnya. Nah ini beberapa hal yang umum di dalam box tersebut. Wih, ini waktunya udah sisa 5 menit. Lalu dilanjutkan oleh bos itu tadi bahwa di dalam in the social science ya, the following imperatives has been universally accepted as fundamental to the practice of research and can be reference ini ya. Tadi sebenarnya sudah ada di yang box tadi juga ya. Avoid harm and do good ya kan. Respect for persons, sama saya kira. Protect confidentiality, avoid deception gitu ya. Sangat-sangat penting untuk menghindari adanya kebohongan ya, deception itu ya. Dan juga confidentiality. Jadi sekali lagi ini sangat penting. No participant should suffer consequences for having participated in any research. Jadi kalau misalnya informasi itu membahayakan, apalagi kalau kita riset tentang katakanlah tentang teroris, tentang politik gitu ya, kadang-kadang kalau itu dikemukakan dan respondennya ketahuan gitu ya, wah itu bisa membahayakan responden. Nah itu hati-hati sekali, nggak boleh itu terjadi dikatakan. Nah ini penjelasan tentang confidentiality itu apa, kemudian ini tadi soal privacy autonomy itu yang lalu soal anonimus caranya seperti itu dan seterusnya. Saya kira ini sudah ada informed consent, artinya harus ada persetujuan dari responden begitu ya supaya itu. Nah ini biasanya yang dianggap penting ketika kita menyampaikan itu data-data secara cepat. Kemudian soal anonymity, artinya kita menggunakan tidak diketahui, tidak ditulis namanya. Nah itu anonymity. Jadi itu, nah ini buku-buku yang saya gunakan untuk ini. Ya ada BOS tadi itu, J, Research Ethics for Students in the Social Sciences. Anda bisa baca itu nanti kalau memang itu, oh ya bisa kami kirim ya e-booknya. Ada Charmas tadi itu, kemudian ada Creswell, ini Taniali yang saya bacakan tadi, data demand, presentation of qualitative, lalu WOPS tadi sama di buku sumber yang sama. Van Manen ini Tales of the Field itu ya. Nah ini apa yang saya gunakan.